Gas yang seharusnya mudah didapat kini menjadi barang langka. Sejak beberapa hari terakhir, warga Banda Aceh dan sekitarnya terus mendatangi pangkalan LPG. Untuk mendapatkan gas LPG, sebagian warga mengaku harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan yang lain dan terpaksa membawa serta anak-anak mereka yang masih balita karena tidak ada yang menjaga di rumah. Kondisi ini memicu keresahan. Warga berharap pemerintah segera turun tangan menambah pasokan gas LPG agar kelangkaan tak berlarut. Dari jam 6 subuh. Oke. Sampai sekarang belum dapat juga nih lagi. Kalau kondisi gas di luar seperti apa, Bang, saat ini? Kalau kondisi gas di luar, banyak nggak ada harapan. Abang sudah berapa tempat mencari gas ini? Sudah 5 tempat. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pratikno menyebut pasokan gas LPG di lokasi terdampak bencana dalam kondisi stabil. Terkait ketersediaan BBM dan gas, secara umum pasokan di wilayah terdampak berangsur stabil meskipun di beberapa kabupaten seperti Tapsel, Mandeling Natal, serta Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terjadi keterbatasan dihadapkan pada tantangan-tantangan untuk percepatan distribusi. Warga berharap kekosongan stok LPG di Aceh segera diatasi pemerintah agar tidak berdampak luas hingga menyebabkan kelumpuhan ekonomi di Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam operasi tangkap tangan terkait suap proyek di pemerintahan Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi ditangkap bersama 6 orang lainnya dan diperiksa intensif di gedung KPK. KPK menyegel ruang kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Penyidik juga membawa sejumlah berkas penting dari dalam ruangan. Stiker yang ditempel di pintu masuk ruang kerja Ade Kuswara Kunang juga dilengkapi tanggal penyegelan serta tanda tangan penyidik. Penyegelan ini dilakukan usai KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Ade ditangkap bersama 6 orang lainnya dan saat ini diperiksa intensif di Gedung Merah Putih KPK. Untuk di wilayah Bekasi, tim kemarin mengamankan 10 orang, yang kemudian 7 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Dari 7 orang yang diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, 1 diantaranya adalah penyelenggara negara, yaitu Bupati Bekasi. Dan 6 diantaranya selaku pihak swasta. Selain mengamankan para pihak, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK gelar operasi tangkap tangan secara beruntun di Tangerang, Bekasi, dan Kalimantan Selatan. Dalam ketiga operasi turut terjaring sejumlah oknum jaksa. Bang, sampai dulu bang buat masyarakat. Dalam 24 jam, KPK melakukan operasi tangkap tangan di berbagai daerah, mulai dari Tangerang, Bekasi, hingga Kalimantan Selatan. KPK menangkap seorang oknum jaksa, 2 pengacara, serta 6 pihak swasta dalam operasi tangkap tangan di Tangerang, Banten terkait kasus pemerasan warga negara Korea Selatan. KPK pun menyerahkan 2 orang, salah satunya oknum jaksa beserta barang bukti hasil OTT di Tangerang, Banten kepada Kejaksaan Agung. Terkait operasi tangkap tangan di Bekasi, KPK menangkap 10 orang termasuk Bupati Bekasi. KPK pun menyegel rumah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Edi Sumarman, di Cikarang. Penyegelan diduga masih terkait dengan OTT Bupati Bekasi. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara berinisial APN dan kasih intelnya berinisial AB terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah Kalimantan Selatan pada Kamis 18 Desember. Keduanya kemudian diterbangkan dari Kalimantan Selatan ke Jakarta untuk diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK.
ini masih terus bergulir dan kami tentunya butuh dukungan, butuh pengawalan teman-teman melalui kinerja-kinerja jurnalistik supaya setiap penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi juga bisa disampaikan secara transparan dan akuntabel. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, yang bisa KPK berikan hanya upaya dan kinerja terbaik dalam upaya pemberantasan. KPK pun memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk mengumumkan status para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi Oknum Jaksa beserta barang bukti hasil operasi tangkap tangan di Tangerang, Banten kepada Kejaksaan Agung. Oknum jaksa dan 1 orang akan disidik Kejaksaan Agung. Kami atas kerjasama dan sinergitas yang disampaikan Pak PLT Dirdik KPK tadi menerima 2 terduga yang melakukan dugaan tindak pidana. Namun demikian kami masih perlu proses pendalaman. Yang saat ini pun kami sudah di Kejaksaan menerbitkan SPD terhadap informasi dugaan tersebut. Sehingga dari kerjasama ini penyerahan terhadap 2 terduga ini besok kita akan tindak lanjuti di Kejaksaan Agung. Polda Metro Jaya telah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo dalam gelar perkara khusus tuduhan ijazah palsu yang digelar pada Senin lalu. Penunjukan ijazah asli tersebut dilakukan atas seizin dan kesepakatan seluruh pihak yang hadir dalam forum gelar perkara khusus, baik dari pihak tersangka dan pelapor. Kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Meskipun ijazah asli telah ditunjukkan penyidik kepada Roy Suryo CS, namun ia tak bergeming dan yakin ada rekayasa pada ijazah yang ditunjukkan. Roy Suryo menilai ijazah Joko Widodo yang ditunjukkan polisi pada gelar perkara khusus berbeda format dengan ijazah yang terbit pada tahun 1985 dari Universitas Gadjah Mada. Hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute, kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi, dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer, saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid, dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Tak puas dengan ijazah yang ditunjukkan, kubu Roy Suryo menuntut verifikasi dilakukan untuk menguji keaslian ijazah Joko Widodo. Tim Liputan Anyus melaporkan.